Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat terus dan yang paling terpenting dijaga terus ya kesehatannya. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, kita masih diberi kesempatan mengikuti pembelajaran secara online atau daring dan kalian harus tetap semangat ya. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Eka Noviana, biasa dipanggil dengan Ibu Eka. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Apa sih itu gitu ya? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kita dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sesuai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, memiliki rasa peduli terhadap hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dan yang ketiga, memahami substansi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara lebih lengkapnya. Belajar mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dan Ibu akan menjelaskan secara lebih lengkapnya lagi. Topik pembelajaran hari ini yang kita bahas, yang pertama mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, yang kedua substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang ketiga kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang keempat upaya penegakan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia. Mengapa kita dilarang menghilangkan nyawa orang lain? Mengapa tidak ada satupun bangsa di dunia yang mau dijajah oleh bangsa lain? Mengapa tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sesuatu yang mendasar disebut dengan hak asasi. Selanjutnya, yang pertama mengenai makna hak asasi manusia. Hak sendiri itu memiliki arti sebagai kewenangan untuk berbuat maupun bertindak. Hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, hak asasi manusia berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, bersifat tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Mengenai makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Antara hak dan kewajiban asasi mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena orang tersebut telah memenuhi kewajiban yang ia miliki. Sebagai contoh, seorang karyawan mendapatkan gaji setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
Selain itu, hak yang didapatkan seseorang merupakan akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Sebagai contoh, seorang pelajar mendapatkan pengetahuan dari seorang guru yang memenuhi kewajibannya melaksanakan pembelajaran. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kewajiban akan muncul adanya hak. Begitupun sebaliknya, jika ada hak pasti akan muncul kewajiban. Namun, yang sering terjadi di masyarakat adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Selanjutnya, nomor 2, mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apakah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia menjamin keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia? Pancasila selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam sila-sila Pancasila tercermin adanya penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan dan menegaskan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat dan kedudukan manusia. Pancasila menjamin keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai asli bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar tidak dapat berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Berikut hak dari kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, pada sila ketiga itu mencerminkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Yang keempat, sila keempat itu ditujukan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, maupun intervensi. Yang kelima, dan sila kelima mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya, nomor 2 mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Berikut peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama mengenai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari pasal 27 sampai pasal 34. Pasal 27 sendiri berisi hak dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 sendiri dari pasal 28A sampai 28J berisi jaminan mengenai hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup pasal 28A, hak berkeluarga pasal 28B, hak mengembangkan diri pasal 28C, dan seterusnya. Kemudian ada TAP MPR nomor 18 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga ada ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, ada ketentuan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ada ketentuan dalam PP, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Yang keenam ada ketentuan dalam Kepres, yaitu Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional. Selanjutnya yang nomor 3 mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, contohnya seperti itu. Saling menghormati kebebasan beribadah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, contohnya itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling menyayangi antar sesama manusia, tenggang rasa terhadap orang lain. Selanjutnya ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Contohnya, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Ada sila kelima, apa itu sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka membantu orang lain, dan seterusnya. Apa itu tema ketiganya? Mengenai kasus pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seorang tanpa kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lebih lengkapnya, yang pertama ada faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari diri sendiri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya kayak seperti sikap egois atau mementingkan diri sendiri gitu ya. Kemudian rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, tidak adanya sikap toleran. Selanjutnya yang nomor 2, faktornya itu faktor eksternal, yaitu X berarti berasal dari luar pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Kayak contohnya itu ketidaktegasan aparat penegak hukum, seperti itu. Terus penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan penegak hukum tadi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, dan seterusnya. Kemudian ada jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia itu ada 2, ada hak asasi manusia ringan dan hak asasi manusia berat. Dikategorikan 2. Yang hak asasi manusia ringan itu kayak semisal pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik gitu, seperti itu. Pemukulan gitu. Yang nomor 2, hak asasi manusia berat. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, meliputi kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara menghilangkan nyawa anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan seperti penghilangan nyawa, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, seperti itu. Kemudian ada kejahatan perang, adalah tindak kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penggunaan senjata kimia, senjata pemusnah, senjata biologi, dan melakukan secara brutal dan atau sadis. Kemudian ada agresi, adalah penyerangan atau serangan dari suatu negara kepada negara lain. Kemudian ada pembajakan kapal laut atau pesawat udara dan teror. Selanjutnya nomor 3 mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional. Yang pertama, pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa militer. Yang kedua, penindasan ras kulit hitam di Afrika saat berlakunya sistem apartheid. Yang ketiga, kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang Selanjutnya nomor 4 ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus penghilangan nyawa aktivis Munir, tragedi Trisakti, ada terakhir kasus yang terakhir mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Banyak ya, pasti kalian paham mengenai contoh-contohnya, kayak di lingkungan keluarga seperti orang tua menyiksa, menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya sendiri loh. Ya Allah. Yang kedua di sekolah, kayak semisal siswa menghina siswa lain, tawuran gitu. Kemudian ada contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat seperti merusak fasilitas atau sarana umum, pertikaian antar kelompok atau antar suku, perbuatan main hakim sendiri terhadap pencurian yang tertangkap, dan lain sebagainya. Ini upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM adalah berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan hak asasi manusia semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dua cara yang bersamaan, yaitu melalui pencegahan atau upaya untuk menciptakan kondisinya semakin kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia, dan penindakan atau upaya untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan HAM melalui pencegahan preventif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kayak misal caranya sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat, seperti itu, dibuatnya perundang-undangan hak asasi manusia yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua melalui penindakan, caranya itu kayak penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM seperti penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli-ahli, seperti itu. Membahas mengenai faktor penghambat upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masih lemahnya penegakan supremasi hukum, termasuk dalam menegakkan hukum yang menyangkut. Selanjutnya, dalam proses penegakan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan Komnas Perempuan. Yang ketiga, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, pembentukan
Yang kedua, bagaimana sih cara membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Membangun hak dan kewajiban asasi manusia itu pelaksanaan hak dan kewajiban asasi harus selalu diharmonisasikan atau diseimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu caranya adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menjadi penyebab seorang untuk selalu menuntut haknya tanpa mengindahkan kewajibannya. Tugas berat untuk menegakkan HAM dan melakukan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia tentu bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh elemen dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah individu selaku warga negara. Peran yang pertama ada peran serta masyarakat, yaitu dengan cara tidak main hakim sendiri. Seperti itu ya. Terus menghormati tetangga yang tidak ikut kerja bakti karena sedang bekerja, menghormati pendapat atau usulan orang lain dalam suatu rapat atau musyawarah seperti itu. Kemudian ada peran serta pemerintah, itu dengan cara memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat dan adil, memberi keleluasaan bergerak bagi LBH dan lembaga-lembaga lainnya, menetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan asasi manusia disertai sanksi yang tegas. Kemudian ada sikap menghargai upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga dengan cara saling mengasihi sesama anggota keluarga, terus tidak saling mengasihi sesama anggota keluarga, kemudian menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah. Kemudian ada sikap menghargai upaya penegakan HAM di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara berusaha mewujudkan ketertiban umum, kemudian berusaha tidak mengganggu hak orang lain, saling menjaga serta melindungi harkat dan martabat manusia. Yang terakhir, sikap siswa yang menghargai upaya penegakan HAM, seperti mematuhi tata tertib sekolah, menghormati pendapat teman di dalam pertemuan atau rapat kelas atau OSIS, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada tugas buat kalian, yaitu aktivitas kelompok. Yang pertama, kalian harus berkelompok dengan jumlah anggota 5 orang siswa, itu bebas. Yang kedua, bersama anggota kelompok kalian harus cari informasi dari berbagai sumber mengenai upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Itu sumbernya bisa berbagai macam seperti koran, majalah, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diskusikan hal berikut bersama kelompok kalian. Yang pertama, mengenai pihak-pihak yang bertugas menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, tugas dan fungsi lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, perilaku sebagai bentuk upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah itu, hasilnya nanti kalian presentasikan secara bergantian dengan kelompok lain di waktu tatap muka pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Setelah itu, hasil diskusinya nanti diserahkan kepada Ibu agar Ibu bisa memberikan nilainya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada pesan dari Ibu, yaitu jangan mau buang waktu dan wajib jadi diri sendiri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Ibu minta maaf jika ada salah. Cukup sekian. Ila muwafiq aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.